sahabat PRJ Hidroponik, saya akan menjelaskan masalah keluhan teman-teman masalah membersihkan paralon. Membersihkan paralon, kadang teman-teman menggunakan sikat atau alat-alat untuk membersihkan paralon. Saya awalnya menggunakan itu juga, dan pada akhirnya saya ngeluh dimana caranya membersihkan paralon tidak menggunakan sikat atau membersihkan satu persatu. Yang pertama ada vanis, yang kedua ada garam asam. Ini cukup efektif. Harga vanis ini di daerah saya 4.000 rupiah, dan ini harganya 1.000 rupiah, cukup modal 5.000 rupiah. Lanjut, kita akan memberi cara langkah-langkahnya membersihkan paralon tanpa membersihkan satu persatu. Langkah yang pertama, keringkan paralon. Fungsi mengeringkan paralon adalah membunuh akar atau membunuh lumut. Lumut akan kering dan lumut tersebut akan menjadi tanah. Apakah lumut ini tidak berbahaya? Kotoran lumut yang sudah menjadi tanah, akar lumut ini tidak akan bahaya. Contoh secara logika, di dunia hidroponik menurut saya ada aquaponik. Aquaponik itu menggunakan kotoran ikan. Kenapa hasilnya itu efektif? Sama saja, karena lumut ini akan menjadi kotoran atau tanah yang sudah dikeringkan. Itu secara logikanya. Dan yang kedua, menggunakan vanis. Vanis ini isinya adalah hidrogen peroksida 5%, dan cukup ampuh untuk membunuh kuman dan noda yang membandel jika di baju. Tapi karena di dunia hidroponik ini akan melepaskan, vanis ini akan melepaskan lumut-lumut yang ada di dalam paralon dan kuman-kuman yang ada di dalam paralon, itu cukup efektif. Dan yang kedua itu ada garam asam. Garam asam ini juga efektif menurut saya, cukup efektif. Isi garam asam ini asam sitrat. Asam sitrat ini biasanya yang sering digunakan di daerah saya. Asam sitrat ini biasanya digunakan di kamar mandi di daerah saya, itu untuk membersihkan kerak dan lumut-lumut yang membandel. Fungsinya untuk asam sitrat atau garam asam ini saya gunakan. Hasilnya cukup efektif setelah saya panen, karena saya sudah mencoba berulang kali. Ini langkah-langkah yang pertama, keringkan paralon sebelum kita alirkan dengan garam asam dan vanis tersebut. Sebelum vanis dan garam asam diaduk di dalam tandon, kita isi dahulu tandon kita menggunakan air bersih secukupnya. Kita larutkan di timba dulu, di air dilarutkan dulu sebelum kita gunakan. Karena di garam asam ini kalau tidak dilarutkan kadang tidak cepat larut. Larutkan dulu, kita aduk agar hasilnya efektif. Ini garam asam yang akan
yang akan melepaskan lumut dan kerak-kerak di dalam paralon. Fungsinya garam asam di sana. Ini yang saya jelaskan tadi. Vanis ini fungsinya untuk membunuh kuman-kuman yang ada di dalam paralon. Kita aduk, kita tuangkan dulu. Diratakan merata. Setelah kita aduk sampai merata, kita tuangkan di tandon, langsung dituangkan di tandon. Sebelum itu kita isi, saya sudah mengisi tandon tersebut. Setelah kita tuangkan di dalam tandon, kita langsung alirkan selama 30 menit atau 1 jam. Setelah itu selesai, kita buang air tersebut, langsung kita ganti air yang akan kita gunakan untuk berhidroponik. Inilah hasil dapat 1 jam. Air keruh dan lumut banyak yang jatuh ke tandon. Ini airnya keruh, kerak dan lumut menjadi satu. Diusahakan teman-teman setelah panen 2 kali gunakan cara bersihkan dengan menggunakan yang tadi saya jelaskan. Tidak sampai lumut dan kerak itu menjadi cekat melekat di paralon. Setelah dapat 1 jam, matikan aliran pompa air. Setelah itu kita bersihkan, semprot satu persatu ini. Setelah itu selesai dan ganti air tandon tersebut. Setelah itu selesai, bersih dan bisa digunakan. Sekian video ini, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman hidroponik. Semoga sahabat PRJ Hidroponik dan semua yang berhidroponik, semoga semuanya sukses dan lancar.